Langkah yang kita buat sebelumnya itu kita tinggal copy. Oke, setelah seperti ini, oh ya sebentar, ini ada pintu balkon. Jadi setelah pintu dibuat, kita tinggal buat lagi seperti yang ini, yang dinding. Oh, tunggu sebentar, untuk di sini belum ada untuk pintu WC. Ini kita tinggal tambahkan.
Oke, setelah itu kita hapus untuk garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk merapikan gambar, oke ini jadi lantai 2 sudah. Jadi perhatikan di sini, seandainya kalian nanti ingin membuat sebuah dinding rumah yang seperti ini, perhatikan untuk kondisi tangga ya, karena ini penting sekali. Jadi ada garis untuk garis bantu itu memang sengaja em, dibiarkan dulu, karena nanti kita akan pakai untuk menarik garis dimensi. Nah, setelah denah lantai 2 sudah selesai, pakai untuk balkon tinggal ini tambahkan satu garis lagi untuk batas mana ya, batas lantai. Dan untuk pagar atau railing, biasanya dibuat garis putus-putus. Contoh pakai garis hidden. Nanti di saat buat garis putus-putus terus tidak terlalu jelas, silakan kalian gunakan perintah LT scale atau line type scale, jadi untuk merubah skala garis. Jadi kalau untuk default biasanya digunakan 1, ini bisa dirubah. Contoh kita coba naikkan 2 atau coba 5, sudah lebih kelihatan. Jadi seperti ini. Ini untuk memperjelas posisi railing pagar. Jadi untuk denah kira-kira seperti ini. Nanti tinggal dirapikan untuk ukuran nanti. Tinggal disetting untuk ukuran dimensi ya. Sedapat mungkin semua ukuran itu harus jelas, harus ada.
Dan ingat semua garis dimensi itu bertumpu pada as dinding ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, selesai untuk gambar dinding. Nanti kita tinggal tentukan untuk posisi jendela. Jadi perhatikan untuk posisi jendela. Khusus pada area ruang tidur. Seperti ini. Biasanya dalam desain interior, itu berlaku aturan-aturan yang lebih menekankan pada area sirkulasi dalam ruangan. Jadi contoh untuk ruang tidur, biasanya kita patokan dari ukuran tempat tidur. Contoh ukuran tempat tidur untuk 2 orang, kita pakai ukuran panjang 2 meter kali 180. Seperti ini. Dan kita posisikan, silakan untuk dicoba-coba posisi untuk tempat tidur. Biasanya kalau ada pintu di sini, sebaiknya area untuk sirkulasi di saat orang masuk seperti ini. Jadi jangan sampai area itu terganggu. Jadi karena posisi seperti ini, biasanya kita akan menempatkan jendela di area yang tegak lurus dengan pintu ini. Karena kalau kita letakkan jendela yang bersebelahan dengan tempat tidur, biasanya nanti akan mengganggu, eh, di saat kita tidur, biasanya akan mengganggu untuk arah pandang lah. Karena kalau ada jendela yang di dekat dengan mengarah ke tempat tidur, pertama dari unsur estetikanya itu eh, kurang baik. Jadi yang kedua, di saat kita atau klien kita tidur, itu biasanya akan terganggu. Jadi posisi jendela ada baiknya di sebelah kanan ini.
Nah, area ini kalau saya kasih seperti ini belum ditentukan untuk pembatasnya seperti apa. Bisa bisa jadi ini nanti kosong, tidak memiliki em, pembatas, ataupun kita bisa gunakan untuk eh, jendela atau pintu kaca, pintu lipat, atau gabungan antara pintu lipat dan jendela kaca. Itu nanti diputuskan eh, nanti setelah DNA ini selesai. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang jendela, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Nah, untuk ruang tamu, ini juga ada baiknya dalam penentuan jendela, sebaiknya menggunakan asumsi-asumsi dulu. Jadi misalnya di sini ruang tamu, terus kemungkinan di sini kita akan letakkan sofa seperti ini. Nah, posisi jendela tidak mungkin kita akan buat seluas dinding yang sebelah ini. Jadi kita bisa gunakan untuk ukuran jendela sebatas bagian yang tidak mengganggu arah pandang. Jadi kemungkinan seperti ini. Jadi gunakan asumsi di saat kalian menentukan posisi untuk jendela ya. Nah, untuk ruang makan, jadi seandainya di sini kita persepsikan untuk ruang makan dan dapur, jadi kita gunakan dulu untuk asumsi ukuran kira-kira seperti ini. Jadi contoh untuk ukuran, biasanya kita gunakan ukuran tempat duduk dulu, kira-kira ukuran tempat duduk sekitar 40 kali 50. Jadi di saat kita mengisi sebuah ruangan, ada baiknya kita tentukan dulu furnitur yang kita akan letakkan di dalam ruangan itu. Contoh seperti ini, untuk meja kita kira-kirakan dulu seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk meja pada dapur. Selanjutnya ukuran meja pada dapur seperti ini. Kita tinggal tentukan aktivitas nanti. Contoh bagian ini untuk area tempat cuci piring, dan mungkin ini area untuk memasak, di sini area persiapan. Nah, berarti posisi jendela yang baik ada pada posisi untuk wilayah dapur basah. Ya, seperti ini. Karena area ini apabila kita tentukan untuk jendela, itu kurang baik nanti dalam aktivitas pekerjaan yang ada di dalam nanti. Jadi penentuan bukan bukan baik pintu ataupun jendela, ada baiknya digunakan asumsi-asumsi terlebih dahulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana kira-kira sudah paham sampai sini? Jadi kalau, berarti kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham. Jadi setelah penentuan jendela, itu kita tinggal merapikan contoh untuk level lantai ya. Nah, untuk penentuan level lantai, jadi perhatikan kalau untuk patokan awal ruang tamu itu plus minus 00, berarti kita bisa samakan untuk ruang dapur dan ruang makan serta ruang tidur itu sama levelnya. Sedangkan untuk teras depan itu turun 10 cm, untuk taman juga turun 10 cm, sedangkan untuk laundry dia cuma turun sekitar 5 cm. Nah, perhatikan juga di saat kita buat
level lantai yang berbeda, berarti usahakan ada pembatas garis yang membedakan antara level ruangan ya. Jadi kalau di sini kodenya minus, berarti itu lantainya turun. Kalau dia plus, berarti lantainya naik. Nah ini untuk kamar mandi WC, ini turun sekitar 65 cm. Jadi perhitungan untuk turunnya lantai 45 cm itu karena perhitungan yang kita solasi minggu lalu. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk lantai 1, ini yang plus minus 00. Sedangkan untuk ketinggian anak tangga itu 20 cm, kalau kita total dengan 3 anak tangga, berarti level yang di tangga yang paling bawah, ini sudah minus 60. Setelah itu, dia turun lagi pada posisi lantai kamar mandi, 5 cm, berarti ini sudah minus 65. Nah, untuk biasanya untuk detail gambar yang sebenarnya setiap anak tangga itu diberikan level. Tapi oke lah, kita rasa itu tidak perlu. Nanti akan masuk ke Project Real. Nah, di sini untuk menentukan level lantai 2, ini sudah kita tentukan sebelumnya. Berarti lantai 2 itu naik 3,60 meter. Berarti posisinya untuk ruang keluarga ini masuk ke plus 3,60. Kalau kita samakan untuk ruang tidur itu sama dengan ruang keluarga, ini gitu tinggal copy seperti ini. Kamar mandi WC biasanya itu turun 5 sampai 10 cm. Berarti kalau 3,60 meter itu turun sekitar 10 cm, ini tinggal 3,50. Kalau dia turun 5 cm berarti 3,55, seperti itu. Dan jangan lupa setiap perbedaan lantai itu kita harus berikan garis pembatas. Balkon biasanya juga dia turun 10 cm. Oke, seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan?
Sampai sini ada pertanyaan? Sepaham? Ini ada untuk dinding, sengaja kita buat seperti ini. Ini nanti untuk mempermudah di saat kita nanti akan membuatnya menjadi 3 dimensi. Oke, kira-kira saya paham. Jadi ingat, nanti kita minta untuk DNA ini harus lengkap ya dengan level lantai. Pastikan jangan sampai Anda salah dalam menentukan level lantai, karena itu akan berpengaruh di gambar, dan nanti akan membingungkan orang apabila kalian salah dalam menentukan level lantai. Karena ini nanti biasanya dalam permintaan gambar potongan, ini berpengaruh sekali. Jadi perhatikan untuk ruangan-ruangan yang memiliki level lantai yang sama, itu saya tidak memberikan garis pembatas lantai. Beda dengan untuk ruangan-ruangan yang memiliki beda batas lantai. Sampai sini kira-kira sudah paham? Nah, mungkin ada yang pernah ada pertanyaan, ada yang bertanya kenapa ada gambar-gambar tertentu yang seperti ini tidak memiliki seperti ini DNA. Biasanya kan di daerah itu ada kolom, ada pattern untuk dinding. Jadi itu biasanya untuk gambar-gambar perencanaan awal. Jadi gunanya itu untuk gambar-gambar struktural. Tapi kalau sebenarnya untuk gambar arsitektural, itu kita tidak perlu untuk menekankan pada simbol-simbol pattern seperti itu. Ada kalanya juga untuk gambar-gambar arsitektural, dinding-dinding itu biasanya polos seperti ini, terus kemungkinan biasanya dipakai hatch, solid, seperti ini. Biasanya untuk gambar-gambar arsitektural seperti ini. Kalau ada pertanyaan mungkin kenapa di mata kuliah sebelumnya yang komputerisasi desain 1, saya menganjurkan untuk menggunakan pattern untuk dinding, ada kolom. Karena itu komputerisasi desain 1 masuk ke kategori gambar dasar. Jadi permintaan seperti itu wajar untuk permintaan gambar struktural. Tapi untuk kita membuat tujuan akhir ke 3 dimensi, saya rasa itu sudah tidak perlu lagi.
untuk pattern-pattern karena kita tidak butuh untuk gambar. Jadi untuk sistem penggunaan pattern untuk hedge, untuk dinding, untuk kolom dan yang lain-lain itu nanti diperuntukkan untuk gambar-gambar struktural. Tapi untuk arsitektural seperti ini. Kalau pertanyaan Mer, itu yang kolom nggak ada. Untuk gambar arsitektural, biasanya seorang arsitek tidak akan langsung menentukan bentuk kolom seperti apa, penampang kolom seperti apa. Karena nanti di gambar sesudah gambar perencanaan nanti biasanya akan masuk ke gambar shop drawing yang biasanya masuk ke material yang biasanya digambar oleh, kalau shop namanya shop itu toko. Kalau diartikan shop itu toko. Jadi di saat kita akan membuat perencanaan dan nanti setelah disetujui oleh owner, nanti ada gambar yang dari toko. Itu biasanya kita gunakan, biasanya kita sebut dengan shop drawing. Dan setelah itu gambar di lapangan, gambar perencanaan yang kita buat nanti akan dilanjutkan oleh kontraktor. Nah, dari kontraktor itu akan muncul gambar yang namanya as-built drawing. Jadi gambar yang berdasarkan situasi di lokasi. Dan di situ biasanya gambar-gambar itu akan disesuaikan dengan keadaan. Biasanya as-built drawing itu banyak sekali perubahan, ada coretan-coretan seperti itu. Nah, gambar yang kita buat ini adalah gambar perjalanan awal. Jadi sebelum shop drawing dan as-built drawing. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi untuk praktek, oke, kita rasa ini pertemuan ketiga. Oh ya, ini pertemuan ketiga. Sebenarnya bisa juga kita akan masuk ke gambar tampak. Tapi kira-kira sampai di sini sudah paham? Nah, setelah ini kita akan masuk ke gambar tampak. Betul-betul sudah paham? Betul-betul tidak ada pertanyaan? Ini di sini kita coba tambahkan kolom.